Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan juga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan pada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkah diutusnya beliau kita bisa mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mencintai aku, Rasulullah, maka dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada sebuah pepatah yang menyebutkan, dalam pepatah bahasa Indonesia, siapa yang tak kenal maka tak akan sayang. Mungkin kurang lebih maksudnya, ketika kita ingin menyayangi atau mencintai sesuatu, paling tidak kita haruslah mengenal dan yang lebih jauh memahami sesuatu tersebut. Ini berlaku pula ketika kita ingin mencintai Rasulullah, tapi kita tidak pernah mengetahui peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di sini kita akan melakukan kajian sirah nabawiyah, atau yang disingkat kiswah, kajian sirah nabawiyah, dengan kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang disusun oleh Al-Fadil Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar rahimahullah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji sirah nabawiyah ini, mengkaji kitab Khulasah Nurul Yakin ini, kita bisa semakin mengenal, semakin memahami berkehidupan Rasulullah SAW. Dan yang terpenting, kita bisa mendapatkan berkah dari berkehidupan Rasul, dan juga bisa menjalankan teladan-teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah suri tauladan yang sangat baik. Allah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang sangat baik dalam segala hal. Dalam hal ibadah sudah jelas, dalam hal pekerjaan juga sama, dalam hal berkeluarga juga sama. Juga Rasulullah menjadi teladan kita dalam hal mendidik, dalam hal kepemimpinan di dunia politik. Juga Rasulullah
bisa menjadi contoh. Nah, oleh karena itu, kita menggali sirah nabawiyah juga agar kita menggali teladan-teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, marilah langsung saja kita bersama-sama menyimak sirah nabawiyah yang akan dibaca adalah kitab Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Bagi yang mempunyai kitabnya, silahkan bisa dibuka kitabnya. Dan yang terpenting, jangan lupa membawa catatan, membawa buku, membawa pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam kitab ini. Dan yang tidak punya kitabnya, silahkan bisa mencatatnya. Baiklah, kita mulai. Qala Al-Fadil Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin fi kitabihi Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin ila anqal Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurul Awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-Taurul Awal, masa-masa yang pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Huwa Rasulullah, beliau seorang utusan Allah. Ilan nasi kafah, kepada seluruh umat manusia. Wa akhirul anbiya, dan menjadi pemungkas para nabi, menjadi penutup para nabi. Wa imamur rusul, dan menjadi pemimpin para rasul. Ja'a bidini, Nabi Muhammad membawa agama al-islamiyyi, yaitu Islam. Alladzi, yaitu agama la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah, agama yang mana Allah tidak akan menerimanya di hari kiamat kecuali agama Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, beliau Rasulullah dari suku Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarramah, kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di Mekah Al-Mukarramah. Wa yatasilu nasabuhu, nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung bi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Nasabnya Rasulullah bersambung kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Pada Daurul Awal atau masa-masa awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah seorang laki-laki utusan Allah. Nah, kenapa di sini langsung disebut laki-laki? Karena memang tidak ada rasul perempuan di dalam Islam. Kalau di agama lain mungkin ada, tapi kalau di dalam Islam rasul itu hanya laki-laki. Ilan nasi kafah, kepada semua manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa Rasulullah atau Sayyidina Muhammad adalah seorang utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Beliau juga seorang pemungkas para nabi atau penutup para nabi. Khatamul anbiya wal mursalin.
penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW, kecuali yang mengaku sebagai nabi dan rasul, itu lain. Ya, jadi di dalam akidah Islamiyah, akidah yang kita yakini bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita mempunyai keyakinan nanti akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, yang ada itu Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu memang kenabiannya sebelum Nabi Muhammad. Namun, beliau sedang diangkat oleh Allah di langit dan nanti akan turun ketika menjelang hari kiamat. Jadi Nabi Isa itu bukan nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu yang paling penting. Ya, jadi poin pertama, Sayyiduna Muhammad adalah seorang laki-laki utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Beliau adalah seorang penutup para nabi dan para rasul. Dan juga beliau adalah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Di poin yang kedua dijelaskan, beliau membawa risalah atau ajaran agama Islam. Nah, apa itu agama Islam? Yaitu agama yang mana Allah tidak akan menerima agama lain kecuali agama Islam. Nah, jadi di sini juga masih berkaitan dengan akidah bahwa kelak yang akan diterima oleh Allah adalah agama Islam atau orang-orang muslim pemeluknya. Selain itu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Itu keyakinan kita. Jadi kalau keyakinan, akidah itu tidak boleh diperdebatkan. Karena itu sudah menjadi pegangan kita, menjadi keyakinan kita. Seperti di dalam surat Al-Asr, di situ dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kurang lebih, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang pertama adalah orang yang beriman. Nah itu ya, yang menjadi fondasi, yang menjadi pokok utama adalah beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu yang paling pertama. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua adalah beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, saling mengingat pada kebenaran, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati. Yang keempat adalah saling menyabarkan. Nah, kenapa yang ketiga saling menasehati, yang keempat saling menasehati dalam sabar? Nah ini, kita sering melihat dalam kehidupan, ketika ada orang diceritakan sebuah kebenaran, umpama seperti ini. Ada orang melakukan sesuatu yang sebenarnya salah. Lalu ada orang yang mengingatkan, itu salah. Yang benar seperti ini. Biasanya itu bukannya menerima, tapi malah marah. Nah itu. Makanya Allah lebih tahu, setelah itu saling nasihat menasihati dalam sabar. Maksudnya apa? Ketika kita mengetahui kebenaran entah dari mana saja, baik dari orang lain, dari keluarga kita,
dari yang lebih tua, dari yang lebih muda, dari yang lebih kaya, dari yang lebih miskin, dari siapa saja, ketika yang diucapkan itu hal yang benar, kita tidak boleh marah. Ya, harus sabar. Jadi intinya seperti itu. Saling menasehati pada kebenaran, lalu saling menasehati dalam kesabaran. Nah, kembali ke poin yang nomor 2 tadi, bahwa Rasulullah membawa agama Islam, yaitu agama yang diterima oleh Allah. Itu singkatnya. Di poin yang ketiga, Rasulullah adalah seorang dari suku Quraisy. Nah, siapa suku Quraisy itu? Suku Quraisy itu adalah suku yang paling mulia, suku yang paling tinggi derajatnya di kota Mekah pada saat itu, di Mekah Al-Mukarramah. Nah, oleh karena itu, Rasulullah itu bukan sembarang manusia. Dari sisi kemanusiaan saja Rasulullah sudah sangat tinggi derajatnya. Itu baru dari sisi kemanusiaan. Beliau dilahirkan, kalau bahasa orang sekarang itu, dari kalangan darah biru. Nah, mungkin seperti itu. Dari kalangan keraton mungkin juga bisa dikatakan seperti itu. Karena suku Quraisy itu di kota Mekah itu seperti pejabat di sana. Mereka itu punya kekuasaan, punya pengaruh yang besar. Bahkan mereka itu yang menjaga, melayani di Ka'bah. Jadi ketika ada orang yang berbondong-bondong ke Ka'bah, itu mereka yang akan menjadi tuan rumah. Mereka akan memberikan makanan, sedekah, sebagaimana yang lainnya. Nah, selanjutnya di poin yang keempat, nasabnya Rasulullah bersambung kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan kalau diteruskan juga tentunya sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi nasab Rasulullah yang kita kenal itu hanya sampai Adnan kalau tidak salah. Lalu selanjutnya Rasulullah tidak pernah mau menyebutkan secara detail sampai ke Nabi Ibrahim. Sebenarnya itu hanya masalah fakta sejarah. Artinya kenapa Rasulullah tidak mau menyebutkan secara detail? Karena itu tidak ada bukti yang pasti. Hanya memang itu sudah jelas pasti bahwa Rasulullah nasabnya sampai ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Cuman untuk zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan pencatatan sangat rapi. Ada yang namanya akte kelahiran. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu ya hanya dari orang tua ke orang tua. Dari orang tua ke anaknya maksudnya ya. Lalu ketika anaknya jadi orang tua, ke anaknya lagi, terus. Jadi itu di tradisi bangsa Arab, ada tradisi demikian. Baik, selanjutnya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu, nasab Rasulullah SAW, wa wafatu walidihi, dan meninggalnya bapak Rasulullah SAW dan ibunya. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayah Rasulullah atau ayahnya baginda Nabi atau abahnya bernama Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putranya Abdi Manaf, putranya Qusay, putranya Kilab. Kalau biasa kita sebut itu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab.
Wa ummuhu, dan ibunya Rasulullah itu bernama Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ibunya Rasulullah bernama Aminah bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Bertemunya nasab ibu Rasulullah dan ayahnya Rasulullah pada kakeknya yang kelima, wahuwa Kilab, yaitu yang bernama Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wahuwa fi batni ummihi. Ketika Rasulullah masih dalam kandungan, ayahnya Rasulullah meninggal dunia. Wa umruhu thamani asyarata sanah. Umurnya yaitu 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Walam yatsruk lahu syai'an minal mal, dan tidak meninggalkan harta apa-apa. Nah, ini disebutkan di sini bahwa nasab dan wafatnya ayahnya Rasulullah. Di sini dijelaskan bahwa ayahnya Rasulullah bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya Rasulullah bernama Sayyidah Aminah bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ayah dan ibunya Rasulullah itu nasabnya bertemu pada kakek Rasulullah, datuknya Rasulullah generasi yang kelima yang bernama Kilab. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa Rasulullah sudah ditinggalkan ayahnya ketika Rasulullah masih berada di dalam kandungan. Saat itu ayahnya meninggal pada usia 18 tahun. Lalu dimakamkan di kota Madinah. Dan ayahnya tidak pernah meninggalkan harta. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah memang dari kecil, dari sebelum lahir sudah yatim. Dan orang tuanya atau ayahnya maksudnya itu tidak pernah meninggalkan harta. Nah, jadi kita yang dilahirkan dalam keadaan utuh kedua orang tuanya itu harus sangat bersyukur. Sebab Rasulullah tidak pernah merasakan hal tersebut. Makanya Rasulullah sangat menyunahkan, sangat menganjurkan kita untuk menyayangi anak yatim. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita bisa mempunyai rezeki yang lumayan untuk bisa disedekahkan kepada anak-anak yatim. Ya, mungkin untuk hari ini sekiranya cukup sekian dulu. Kesimpulannya yang pertama adalah Rasulullah adalah seorang utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Beliau membawa ajaran Islam. Beliau seorang bangsa Arab dari suku Quraisy, sebuah suku yang sangat mulia di kota Mekah. Beliau mempunyai ayah bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Sayyidah Aminah bintu Wahbin. Nasab ayah dan ibunya Rasulullah bertemu pada kakeknya yang kelima yang bernama Kilab. Nah, ayahnya Rasulullah meninggal ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Demikian kajian Sirah Nabawiyah atau kiswah yang hari ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kata-kata kami yang salah atau kasar, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.